Kali ini kita akan menjelaskan tentang komposisi dan fungsi inverse. Pengertian fungsi. Fungsi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Suatu fungsi atau pemetaan dapat disajikan dalam bentuk himpunan pasangan terurut, rumus, diagram panah, atau diagram kartesius. Fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan B ditulis dengan notasi f A, B, misal f dan G dua fungsi sembarang. Fungsi komposisi G, O, F terdefinisi jika daerah hasil F merupakan himpunan bagian dari daerah asal G. Sementara itu, sifat-sifat fungsi komposisi dapat dilihat melalui F bundaran G, X, G bundaran F, X, F bundaran G bundaran H, X, F bundaran G bundaran H, X. Fungsi komposisi. Fungsi komposisi merupakan penggabungan operasi dua jenis fungsi f(x) dan gx, sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Operasi fungsi komposisi bisa dilambangkan dengan O dan dibaca komposisi atau bundaran. Misal, f dan g dua fungsi sembarang. Fungsi komposisi G bundaran F terdefinisi jika daerah hasil F merupakan himpunan bagian dari daerah asal G. Sementara itu, sifat-sifat fungsi komposisi dapat dilihat melalui F bundaran Gx, G bundaran Fx, F bundaran G bundaran Hx, F bundaran G bundaran Hx. Fungsi baru yang dapat terbentuk dari Fx dan Gx adalah 1. F bundaran Gx artinya G dimasukkan ke F. 2. G bundaran Fx artinya F dimasukkan ke G. Fungsi tunggal tersebut merupakan fungsi yang dapat dilambangkan dengan huruf F bundaran G atau juga dapat dibenari fungsi F bundaran G. Fungsi F bundaran G adalah fungsi G yang dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan sedangkan. Untuk fungsi G bundaran F dibaca fungsi G bundaran, jadi G bundaran F adalah fungsi dengan F dikerjakan terlebih dahulu daripada G. Misal F dan G dua fungsi sembarang. Fungsi komposisi G bundaran F terdefinisi jika daerah hasil F merupakan hubungan bagian dari daerah asal G. Sementara itu, sifat-sifat fungsi komposisi dapat dilihat melalui F bundaran Gx, G bundaran Fx, F bundaran G bundaran Hx, F bundaran G bundaran Hx. Fungsi inverse adalah fungsi kebalikan, yaitu suatu fungsi yang berkebalikan dengan fungsi asalnya. Jika fungsi umumnya adalah f, maka fungsi kembalinya adalah f negatif 1. Fungsi f memiliki fungsi inverse f negatif 1 apabila f adalah satu-satunya fungsi dan fungsi bijektif. Perlu diketahui bahwa fungsi bijektif ditempatkan saat jumlah anggota domainnya sama dengan jumlah anggota kodomain yang dimiliki. Domain merupakan daerah asal dan kodomain merupakan daerah hasil. Hal ini menjadikan fungsi f memetakan dari A ke B, menjadikan fungsi inverse berupa f memetakan dari B ke A. Umumnya, tidak ada dua atau lebih domain berbeda yang dipetakan dalam kodomain yang sama. Perlu diketahui juga bahwa setiap kodomain pasti memiliki pasangan di domain. Contoh yang bisa dituliskan ketika f fungsi yang memetakan x ke y, sehingga bisa langsung dituliskan menjadi y fx, maka f negatif 1 merupakan fungsi yang memetakan y ke x, ditulis x f negatif 1y. Dapat dimisalkan fungsi f adalah a, B berfungsi bijektif pada posisi seperti ini. Fungsi f adalah fungsi yang menggabungkan pada masing-masing elemen B yang masih tepat satu elemen dengan A. Ketika fungsi f dinyatakan dengan f negatif 1, maka menjadi sebagian berikut. F negatif 1 BA maka akan menjadi y fx x f negatif 1y.
Contoh fungsi inverse. Contoh inverse fungsi adalah jika f merupakan fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka inverse fungsi f adalah suatu relasi dari himpunan B ke himpunan A. Inverse suatu fungsi tidak selalu merupakan himpunan. Jika inverse suatu fungsi merupakan fungsi, maka inverse tersebut dinamakan fungsi inverse. Ketika fungsi f a b akan mempunyai fungsi inverse yang f negatif 1 B A jika hanya semua anggota A dan B berlaku respondensi satu-satu dan berlaku hubungan fx y inversnya f negatif 1 Y X. Yang kedua, kita akan membahas tentang vektor. Pengertian vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dari arah dan digambarkan dengan himpunan ruas garis berarah. Contoh besaran vektor adalah jarak, kecepatan, percepatan, momentum, impuls, dan sebagainya. Secara geometris, vektor digambarkan dengan ruang garis berarah di mana panah menunjukkan arah vektor sedangkan panjang garisnya menetapkan besar atau nilai vektor. Vektor dapat dinotasikan dengan hurufan kecil bertanda panah di atasnya atau huruf kecil bercetak tebal A, B, C, dan seterusnya. Fungsi vektor. Setelah mengetahui definisi vektor, berikut ini ada beberapa sifat-sifat vektor yang perlu diketahui, yaitu dapat dipindahkan dengan syarat nilai atau besar dan arahnya tidak berubah. 2. Dapat dijumlahkan. 3. Dapat dikurangkan. 4. Dapat diuraikan. Dan 5. Dapat dikalikan. Jenis-jenis vektor 0 adalah vektor yang besarnya 0 satuan dan arahnya tidak menentu. Vektor 0 terjadi jika titik pangkal dan titik terminal suatu vektor berimpit sehingga dinyatakan dengan 0. Vektor posisi. Vektor posisi adalah posisi sebuah titik vertikal terhadap sebuah titik acuan tertentu. Misalnya posisi tidak awalnya berpakul di pusat koordinat 0,0 sementara titik ujungnya berada di suatu titik XY. Vektor basis adalah vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu koordinat. Vektor basis memiliki satuan saling tegak lurus. Vektor satuan. Vektor satuan adalah suatu vektor yang panjangnya satu. Vektor penjumlahan adalah menentukan sebuah vektor yang diperoleh dari penjumlahan kedua komponen vektor pembentukannya. Penjumlahan tersebut menentukan resultan dari dua vektor. 2. Vektor pengurangan. Pengurangan vektor adalah ketika satu di antara vektor yang mempunyai atau memiliki kearah yang berlawanan. Misalnya vektor A bergerak ke arah kanan dan vektor B bergerak ke arah kiri, maka resultannya adalah R sama dengan A ditambah negatif B sama dengan A dikurangi B. 3. Perkalian vektor dengan skalar. Perkalian antara vektor dengan skalar adalah hasil kali suatu bilangan skalar K dan sebuah vektor A. Pada penjumlahan vektor terdapat sifat komutatif dan asosiatif, sedangkan untuk pengurangan dua buah vektor tidak berlaku dua sifat tersebut. Notasi vektor. Ada 4 ketentuan yang dapat kamu gunakan untuk menotasikan vektor dalam matematika, yaitu 1. Menggunakan satu huruf kecil bercetak tebal, contohnya U, V, W. 2. Menggunakan satu huruf kecil dengan garis bawah, contohnya underline U, underline V, underline W. 3. Menggunakan satu huruf kecil dengan tanda panah di atasnya, contohnya U, V, W. Override the row U, override the row U, override the row V, override the row W. 4. Menggunakan dua huruf kapital untuk menunjukkan ruas garis berarah. Contoh, ruas garis dari titik A ke titik B dapat dilambangkan dengan override the row AB atau sebaliknya. Operasi vektor matematika. Pada dasarnya, operasi vektor matematika tidak jauh berbeda dengan operasi aljabar. Jadi, kalau kamu sudah memahami operasi aljabar, operasi vektor akan terasa lebih mudah. Secara umum, operasi dalam vektor matematika terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian vektor dengan skalar, dan perkalian dua vektor. Pertama, penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor dengan metode segitiga dan penjumlahan vektor dengan metode jajar genjang. Akan tetapi,
Jika menggunakan rumus aljabar, pada dasarnya penjumlahan vektor hanyalah penjumlahan dari koordinat titik pusar vektor dengan titik ujungnya. Sehingga, rumus penjumlahan vektor juga dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut ini. Pengurangan vektor. Operasi pengurangan vektor matematika sama dengan operasi penjumlahan vektor. Namun, perbedaannya ada pada arah vektor secara geometri. Dalam pengurangan vektor secara geometri, salah satu vektor memiliki arah yang berlawanan sehingga vektor tersebut memiliki nilai negatif. Secara aljabar, operasi pengurangan vektor dilakukan dengan mengurangi titik-titik pada koordinat vektornya. Kedua, perkalian vektor. Operasi perkalian vektor matematika terbagi menjadi dua jenis, yaitu perkalian vektor dengan skalar dan perkalian dua vektor. 1. Perkalian vektor dengan skalar. Skalar merupakan nilai yang tidak memiliki arah, biasanya skalar dituliskan sebagai K, sehingga perkalian skalar dengan vektor dapat dituliskan sebagai operator Q. Hasil perkalian skalar dengan vektor nantinya akan menghasilkan vektor yang diperpanjang sebanyak K kali dari panjang vektor awalnya. Sedangkan secara aljabar, perkalian vektor matematika dengan skalar merupakan hasil perkalian semua unsur vektor dengan skalarnya. Sebagai contoh, seperti yang ada di video ini. Kedua, perkalian dua vektor. Di bagian sebelumnya, kita sudah membahas kalau vektor matematika dapat disajikan dalam bentuk aljabar dan geometri, sehingga dalam banyak kondisi, bentuk geometri suatu vektor akan membentuk sudut dengan besaran tertentu. Nah, untuk mengetahui besar sudut ini, kamu bisa menggunakan perkalian dua vektor atau perkalian vektor dot. Hasil dari perkalian dua vektor ini menghasilkan skalar. Selain itu, rumus perkalian dua vektor ini tidak hanya berlaku untuk vektor matematika dimensi 3 atau bangun ruang saja. Kamu juga bisa menggunakan rumus yang sama untuk menghitung perkalian dua vektor untuk vektor matematika dimensi 2.